Welcome back to Foodcast with me Mutia Fatia as your foodcaster. Masih dari Gedung Tempo Inti Media lantai 4 dan masih ngebahas tentang bisnis syariah barengan dengan Bapak Ronald Rulindo dari Komite Nasional Keuangan Syariah selaku Director. Aduh, deg-degan ya dari tadi Muti ngobrol sama Pak Ronald ya Pak. Tadi udah ngebahas banyak banget ya kita Pak dari awal tentang bisnis syariah sendiri itu apa, terus juga hukum-hukum menjalankan bisnis syariah, terus juga hutang piutang, investasi, dan bahkan ngomongin tentang etika bisnis dan juga waralaba syariah. Dan sekarang kita ngomongin lebih nyantai nih untuk di bisnisnya sendiri nih ya, di internal mungkin nih. Gimana sih hukumnya pengelolaan operasional bisnis menurut sudut pandang syariah? Kalau untuk operasional bisnis sebenarnya berlaku umum ya, nggak ada terlalu jauh perbedaan antara syariah dan konvens, karena pada prinsipnya governance atau tata kelola itu ya memang harus baik, harus kuat, harus transparan, harus jujur dan segala macamnya sesuai dengan etika yang ya kita pahami bersama-sama di lingkungan masyarakat kita. Nah, menariknya walaupun suatu bisnis nanti mengklaim dirinya bisnis syariah, tapi kalau tata kelolanya tidak bagus, manajemen operasionalnya tidak bagus, manajemen risikonya tidak bagus, itu juga bisa bangkrut sih sebenarnya. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, berarti sebenarnya sama aja gimana kita memanage dengan baik ya Pak ya. Nah, tapi nggak ada sudut pandang syariah tertentu? Tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus. Terus bagaimana perspektif syariah tentang ketenaga kerjaan? Nah, ini yang menarik mungkin. Agak sensitif juga sih kadang-kadang di pengusaha, terutama yang mungkin masih baru mulai. Sebenarnya kalau untuk ketenaga kerjaan ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Ini aspeknya lebih pada ke penggajian ya sebenarnya ya. Gajinya dari segi pandang jumlah berapa atau hak-hak yang harus dibayarkan itu seperti apa dan kapan membayarnya. Nah, kalau gaji atau hak-hak yang diberikan dalam hukum Islam itu kan tadi sumbernya kan Quran, Sunnah, itu sumber hukum utama. Lalu sumber hukum kedua ada ijma atau kesepakatan ulama, ada qiyas. Nanti di bawah-bawahnya itu ada namanya urf atau kebiasaan. Nah, di sini ketika kita menggaji karyawan di bisnis kuliner kita, tinggal dilihat nih harga wajarnya itu berapa gajinya sebenarnya. Nah, itu adalah salah satu prinsip yang harus diperhatikan. Jangan sampai karyawan kita terzalimi karena dibayar sangat-sangat rendah seperti itu. Cuman ada satu lagi yang mungkin ini lumayan terkenal di hadisnya. Jangan sampai kita kurang lebih jangan sampai terlambat membayar gaji. Bayarlah upah sebelum keringatnya itu kering, begitu kurang lebih hadisnya. Ini quotes yang sangat bagus ya. Iya, betul. Ini akan saya terapkan kepada bos saya. Iya. Ya, jadi dipastikan setelah dia bekerja itu langsung dibayar gitu. Paling tidak gajinya jangan telat-telat. Nah, itu kalau telat-telat ya mungkin kalau kondisi bisnisnya lagi menurun bisa dibuat kesepakatan, bisa berbicara alasan sebenarnya. Tapi kalau uangnya ada, itu kalau ditunda pembayarannya itu bertentangan dengan prinsip syariah. Betul. Udah gitu malah makin banyak bikin dosa ya, mungkin juga dari sudut karyawan sendiri juga jadi obrolan ya. Iya, kan? Jadi mencaci maki gitu di belakang. Bergunjing ya. Baik. Terus ada lagi nggak sih Pak kayak hal-hal khusus gitu untuk di lingkup internal di dunia bisnis syariah sendiri? Kalau di bisnis keuangan ada yang disebut dengan syariah governance, tata kelola syariah. Nah, di tata kelola syariah ini memang mereka akan pastikan prinsip syariah itu berlaku mulai dari awal hingga akhir. Dari awal itu seperti apa? Ya, dari ketika suatu produk itu diciptakan, dia akan lihat tuh satu persatu ada nggak yang bertentangan di prinsip syariah pada produk itu. Itu istilahnya ex ante. Lalu ketika produk itu di launching atau ditawarkan, dijual ke umum, dilihat lagi apakah mekanisme penjualannya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Nah, mungkin kalau di perusahaan selain keuangan seperti kuliner ini ya ex ante-nya ya tinggal dipastikan barang-barang yang dijual itu sesuai dengan prinsip syariah. Lalu ketika cara menjualnya atau proses bisnisnya, nah itu yang dipastikan eksposnya ada nggak yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kadang-kadang kita suka lupa di marketingnya nih, suka melebih-lebihkan atau tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya, itu bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, jadi di operasional bisnis syariah ini harus sebaiknya ada yang memantau hal tersebut, melakukan evaluasi sudah betul belum yang kita terapkan, sudah benar belum yang kita jalankan, agar kita bisa betul-betul memastikan bisnis kita ini sesuai dengan bisnis syariah. Idealnya ada dewan pengawas syariah istilahnya di setiap organisasi atau lembaga bisnis. Tapi tentu kalau pengusaha kuliner yang masih kecil tentu berat kan. Ada dewan pengawas syariah ini ya mungkin bisa membuat
checklist sendiri dulu. Kira-kira syariah seperti apa yang ingin kita kejar sehingga kita bisa mengklaim diri kita sebagai pengusaha bisnis syariah. Nah, mungkin bisa bergabung dengan komunitasnya tentu. Saat ini kan sudah ada komunitas industri halal ya. Nah, bisa bergabung di situ untuk saling membantu, saling mengingatkan agar bisnis syariah yang dijalankan betul-betul sesuai syariah. Ya, berarti emang intinya tuh emang harus dipelajarin dulu, riset dulu, cari tahu apa yang diinginkan gitu ya untuk dijalankan nantinya. Baik, terima kasih kalau gitu untuk Bapak Ronald ya. Ini senang banget tadi kita udah ngebahas tentang bisnis syariah, ini nambah wawasan banget buat aku pribadi ya. Dan biasanya buat foodpreneur yang lagi dengerin, terima kasih banget. Nanti kalau misalnya foodpreneur pengen nanya-nanya lagi seputar tentang bisnis syariah atau yang lain-lain sama Bapak Ronald, boleh biasanya kemana Pak? Kontaknya? Ya, bisa langsung ke email saya, rulindoku@yahoo.com. Sekali lagi boleh Pak? Rulindoku, RULINDOKU @yahoo.com. Yahoo.com, oke. Iya. Berarti email ya? Email. Baik, terima kasih Bapak Ronald Rulindo sekali lagi. Ini adalah Director dari Komite Nasional Keuangan Syariah. Ini senang banget ya Muti bisa ngobrol sama Bapak ya tentang bisnis syariah sendiri, dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman foodpreneur semua. Dan sukses ngejalan bisnisnya, dan sekali lagi diingetin jangan lupa untuk subscribe foodies.id karena banyak banget materi untuk para foodpreneur untuk mengembangkan bisnisnya mulai dari marketing, operation, finance, bahkan sampai legal. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ronald. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.